Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang langkah awal budidaya ikan gurame di kolam terpal teman-teman. Jadi saya bahas ini berdasarkan pertanyaan dari teman kita yang baru mau memulai usaha budidaya ikan gurame menggunakan kolam terpal teman-teman. Jadi dia minta apa saja sih yang harus dilakukan supaya budidaya ikan gurame di kolam terpalnya itu berhasil. Nah, yang pertama teman-teman, jika teman-teman mau terjun ke usaha budidaya ikan gurame menggunakan kolam terpal, yang harus teman-teman pahami, kolam terpal itu punya daya tahan ya 1-2 tahun saja. Jadi sebelum teman-teman memulai usaha budidaya ikan gurame menggunakan kolam terpal, pilihlah terpal yang ketahanannya lebih dari 2 tahun teman-teman. Nah, terpal yang tahan di atas 2 tahun itu yaitu mereknya Semikaret teman-teman, terpal Orchid kalau nggak salah. Nah, itu saya sudah pernah beli terpal Orchid. Sekarang saya tidak gunakan karena lahannya sudah digunakan untuk kolam beton teman-teman. Nah, pilihlah terpal yang ketahanannya di atas 2 tahun teman-teman. Jadi teman-teman tidak sibuk mengganti kolam terpalnya nanti ya. Takutnya budidayanya sudah berjalan, ikannya sudah mulai besar, kolamnya nanti bocor teman-teman, karena kita tidak menggunakan terpal yang berkualitas untuk budidaya ikan gurame. Nah, itu teman-teman yang langkah pertamanya. Kemudian setelah teman-teman beli terpal yang dirasa sudah cocok, ketahanan terpalnya di atas 2 tahun, teman-teman buat rangka kolam terpalnya itu harus bagus teman-teman ya. Harus kokoh, kuat, kemudian bisa menahan terpalnya teman. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan kolam terpal, tentu saja jangan sampai ada celah air untuk mendorong terpal teman-teman. Jadi kerangkanya itu harus kuat teman-teman. Setelah dibuat kerangka, di bagian dalam itu harus dilapisi, boleh menggunakan terpal juga atau menggunakan triplek, kayu triplek teman-teman, supaya terpalnya itu lurus ya, dindingnya lurus, tidak ada lengkungan-lengkungan. Karena kalau ada lengkungan teman-teman, bisa saja nanti tersenggol benda keras ataupun benda tajam, itu bisa merobek terpalnya teman-teman. Jadi usahakan kerangkanya bagus ya. Nah, kemudian teman-teman harus pahami ya, kalau budidaya ikan gurame itu kita paling minimal kolamnya itu 1x2 meter. Kemudian tinggi airnya itu paling minimal itu 90 cm teman-teman. Kalau misalnya di bawah itu ikan guramenya tetap hidup, akan tetapi pertumbuhannya agak sedikit lambat teman-teman. Kecuali kalau teman-teman bisa menyediakan kolam yang cukup lebar. Misal teman-teman tebar 100 ekor di kolam 2 meter kali 4 meter misalnya ya, tinggi airnya 80 cm, itu masih aman teman-teman. Tapi kalau misalnya kolamnya 1x2 meter, tinggi airnya itu 50 cm, tentu saja pertumbuhan ikannya akan lambat teman-teman. Nah, setelah teman-teman menggunakan ya, membeli terpal yang ketahanannya di atas 2 tahun, rangkanya sudah bagus, ukuran kolamnya sudah sesuai, teman-teman tinggal survei benih ikan gurame yang berkualitas. Teman-teman bisa cari ya di Facebook, misalnya di grup ya, biasanya ada yang menjual benih ikan gurame yang khusus menjual benih-benih ikan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli di sembarang tempat juga, biasanya ya benihnya tidak berkualitas teman-teman. Bisa saja benihnya sakit, nanti kita setelah tebar ikannya akan mati. Nah, setelah pemilihan benih yang berkualitas, teman-teman sudah tahu nih tempat beli benihnya di mana. Jangan langsung beli teman-teman. Jadi teman-teman langsung sterilisasi dulu kolamnya. Kalau kita sudah tahu benihnya, besok kalau sudah selesai sterilisasi kolam, baru teman-teman beli di tempat
tersebut teman-teman. Nah, sterilisasi kolam ini teman-teman bisa menggunakan E4 teman-teman. E4 ini dikhususkan untuk menimbulkan bakteri baik di kolam kita. Jadi setelah airnya diisi baru dikasih E4 dan airnya diendapkan sekitar 2 minggu teman-teman. Nanti airnya akan berubah ke coklatan teman-teman, seperti air teh dia air kolam kita. Nah, setelah diendapkan selama 2 minggu barulah teman-teman beli benih tadi teman-teman. Jadi bisa juga teman-teman selama sterilisasi air kolam teman-teman survei ya, cari tempat untuk beli benih ikan gurame. Kemudian untuk jumlah tebar teman-teman harus pahami ikan gurame itu per meter perseginya itu ditebar dengan jumlah 20 ekor teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kolam 1 kali 2 meter, tingginya 1 meter, teman-teman cuma bisa tebar 40 ekor saja teman-teman, tidak boleh lebih. Kalaupun teman-teman tebar lebih, itu pertumbuhan ikan guramenya akan lambat teman-teman. Selanjutnya setelah teman-teman tebar benih ya, sudah selesai proses sterilisasi, tebar benih, kemudian benihnya sudah dimasukkan ke kolam, itu usahakan 3 hari dipuasakan dulu baru dikasih makan teman-teman. Nah, kalau misalnya ukuran 2 jari biasanya menggunakan pelet PF 800 teman-teman atau PF 1000 teman-teman beri makannya ya. Puasakan dulu 3 hari baru dikasih makan. Nah, setelah ikan usianya sudah di atas 1 bulan atau 2 bulan ya, itu baru teman-teman ajari ikannya makan daun talas teman-teman, supaya teman-teman bisa menghemat pengeluaran pakan peletnya. Jadi pakan peletnya diimbangi juga dengan pakan alternatif berupa daun talas, daun singkong, daun pepaya dan lain sebagainya teman-teman. Tergantung sumber daya ataupun sumber makanan pakan alternatif yang ada di lingkungan teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman, untuk perawatan kolam beton dan kolam terpal itu sama-sama saja teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 bulan teman-teman kuras ya, airnya kuras, boleh 100% teman-teman. Akan tetapi setelah diisi itu jangan langsung dikasih makan teman-teman. Jadi dipuasakan dulu 1 hari atau sampai 2 hari baru dikasih makan. Nah, pergantian air ini rutin ya teman-teman ya. Kalau dirasa belum sampai 1 bulan air kolamnya sudah mengeluarkan bau yang tidak enak ya, bau-bau lumpur, itu langsung diganti ya teman-teman, tidak berpatok 1 bulan sekali. Nah, kemudian perawatan untuk kolam terpal dan kolam beton itu sama saja teman-teman. Jadi di bagian permukaan itu sering ada sampah ya, sisa-sisa pakan alternatif itu jangan dibiarkan aja, langsung dibersihkan ya, dibersihkan. Kalau misalnya teman-teman ada pompa celup ya, biasanya kalau kolam terpal itu dia agak sulit ya dibikin sistem central drain, jadi bisa untuk membersihkan kotoran yang ada di dasar kolam itu menggunakan pompa celup yang 5000 liter per jam, itu bisa sudah kuat itu teman-teman. Jadi sedot kotoran yang ada di dasar kolam ya, bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali teman-teman, supaya ikannya itu merasa nyaman ya di lingkungan tempat dia hidup. Kemudian selanjutnya teman-teman, untuk pakan, kalau misalnya teman-teman mengejar usia panen itu 9 sampai 10 bulan, teman-teman bisa kasih pakan itu pelet 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Siang harinya teman-teman bisa kasih pakan alternatif teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mengejar keuntungan agak sedikit lebih besar, teman-teman bisa 1 kali pelet, sisanya pakan alternatif. Kalau saya seperti itu teman-teman. Kadang kalau misalnya saya mau kasih 2 kali sehari, kadang saya kasih 1 kali sehari teman-teman, sisanya saya kasih pakan alternatif. Selanjutnya teman-teman, untuk ikan yang terkena penyakit, kalau misalnya ikan kita ada yang sakit itu langsung dikarantina ya. Jangan dikarantina di kolam tempat kita budidaya, karena takutnya nanti ikannya itu ikan yang lain itu bisa terkena penyakit juga.
Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai langkah-langkah untuk budidaya ikan gurame di kolam terpal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.